Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sangat mempercayai kebenaran dari prinsip tabula rasa yang mengibaratkan anak seperti kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan kita, menganggap bahwa murid saya adalah manusia polos tanpa pengetahuan, siswa yang tidak mengetahui apapun sebelum saya memberikan materi pelajaran. Menganggap siswa itu adalah bawahan kita yang tidak boleh berkata tidak, melakukan semua yang kita katakan tanpa menawar, dan harus jadi seperti yang kita mau. Saya melakukan pembelajaran dengan mentransfer ilmu saja, dan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila siswa mendapat nilai di atas AKM, berarti siswa memenuhi ketuntasan tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak. Saya memperlakukan semua murid sama tanpa memperhatikan kodrat alam siswa. Saya membangun benteng pembatas yang terlalu tinggi sebagai batasan antara guru dan murid. Saya merasa lebih tahu dari mereka dan semua siswa harus belajar sesuai dengan perintah saya. Tidak boleh menyimpang sedikit pun dari instruksi saya, dan saya menganggap hanya metode reward and punishment adalah cara paling ampuh untuk mengelola kelas. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1, saya sadar bahwa pendapat saya tentang siswa salah. Anak bukan kertas kosong. Mereka memiliki kekuatan kodrat yang masih samar. Yang tugas kitalah untuk menebalkannya, menuntun mereka agar kekuatan kodratnya menjadi tumbuh maksimal dan berguna baginya. Saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Murid bukan sebagai objek, tetapi subjek pembelajaran yang artinya bebas berekspresi, berkreasi, dan bebas berpendapat. Metode pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada murid, dan saya berusaha untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, tentunya dengan jiwa pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalamnya, supaya anak tidak mudah jenuh dan tujuan pembelajaran mudah tercapai. Teknik penilaian pada anak juga saya lakukan tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tetapi saya mempertimbangkan dari keseluruh aspek, baik psikomotorik, spiritual, afektif, dan sosial budaya. Yang paling utama yaitu saya harus melakukan pembelajaran dengan rasa ikhlas, menghamba pada siswa, dan penuh tanggung jawab, memperkuat kolaborasi dengan siswa agar terwujud merdeka belajar sebagai siswa dan guru demi tercapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang saya dapat terapkan yaitu membuat rancangan pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik anak dan kodrat alamnya, dengan menyadari bahwa bermain adalah kodrat anak supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dengan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif, supaya anak dapat mendapatkan kemerdekaan belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sebagai pendidik, saya hanya menuntun anak didik saya ke arah yang lebih baik dan memberi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan begitu, saya berharap terbentuk peserta didik yang berbudi luhur dan memiliki pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya, juga berkembang dengan kekuatan kodratnya yang maksimal. Saya selalu berusaha menambah pengetahuan saya, mengembangkan diri saya, dan berhamba pada siswa, sehingga apa yang saya lakukan dapat membawa keselamatan dan kebahagiaan seluruh siswa.
Saya Nunu Kuswaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.